Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina. Dalam mempelajari RPL atau rekayasa perangkat lunak atau software engineering, kita akan berpedoman kepada peta konsep rekayasa perangkat lunak yang telah saya buat sebelumnya. Seperti ini. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mempelajari materi-materi pada mata pelajaran pemodelan perangkat lunak di SMK jurusan RPL. Berikut adalah mind map RPL. Ada beberapa cabang atau materi-materi yang harus Anda pahami sebelumnya. Yang pertama adalah materi pengenalan RPL. Ada SDLC, ada analisis dan desain, lalu database, ada juga paradigma pemrograman, implementasi, uji coba sistem, pemeliharaan sistem, dan manajemen proyek RPL. Bahasan pertama mengenai pengenalan RPL. Di sini akan ada materi yang harus Anda pahami mengenai definisi PL. PL ini adalah perangkat lunak atau software. Dan juga ada membahas tentang proses rekayasa perangkat lunak itu seperti apa. Lalu ada SI dan TI, yaitu sistem informasi dan teknologi informasi. Selanjutnya ada pembahasan mengenai dokumentasi RPL. Dokumentasinya diantaranya adalah SRS atau SKPL. SRS ini yang bentuk bahasa Inggris. Ini berupa dokumen untuk pelengkap dalam software development. SRS ini kepanjangannya Software Requirement and Specification. Kalau yang SKPL ini berbahasa Indonesia yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Materi bahasan yang kedua adalah SDLC. SDLC ini adalah Software Development Life Cycle atau siklus hidup atau daur hidup pengembangan software. Jadi dalam mengembangkan software ada tahapan-tahapannya. Di sini akan kita bahas lebih detail bagaimana sih konsep tahapan pengembangan tersebut. Ternyata juga ada model-modelnya, beberapa model yang sudah terkenal diantaranya adalah model waterfall, RAD, prototype, spiral, dan iteratif. Dan juga ada model-model lain yang menyesuaikan. Lalu ada bahasan mengenai agile development. Jadi seperti apa sih konsep agile development ini dan bagaimana pemodelannya. Juga jenis-jenis agile development. Contohnya yang banyak digunakan itu adalah extreme programming atau XP dan adaptive software development, ASD, dan lain-lain. Bahasan selanjutnya, setelah kita paham bagaimana sih konsep SDLC, kita mulai masuk ke tahapan SDLC yang pertama, yaitu analisis dan desain. Jadi, untuk membuat atau mengembangkan software, pertama kali harus dilakukan proses analisis dan desain. Analisis apa saja yang dianalisis nanti akan dibahas di sini. Mulai dari bagaimana sih konsep analisisnya, apa saja yang harus kita analisis, dan bagaimana cara mendesainnya. Itu ada di materi yang ini, teknik analisis dan desain. Setelah analisis dan desain sistem atau software dilakukan, selanjutnya kita akan menentukan kebutuhan selanjutnya atau requirement selanjutnya dari sistem yang akan kita bangun. Yang pertama, kita harus tentukan kita mau buat softwarenya di platform yang mana sih? Apakah platform command line base? Command line ini yang masih hitam putih ya, yang perintah-perintahnya masih kita gunakan sintak-sintak tertentu. Misalnya untuk program-program di DOS atau di Linux yang belum ada tampilan visualnya. Yang selanjutnya, apakah kita akan membuat di platform desktop base
atau visual base yang sudah ada visualnya. Apakah kita akan membuat web base, website base, atau mobile base, ataukah campuran dari beberapa platform, misalnya desktop juga tapi mobilenya juga ada, seperti itu. Selanjutnya spesifikasi hardware-nya. Sistem yang akan kita buat nantinya akan diinstalkan atau diletakkan di tools yang mana sih, di hardware apa, apakah komputer ataukah di mobile gadget seperti handphone, smartphone, iPad, dan sebagainya, atau dalam mesin, misalnya mesin ATM atau mesin fotokopi dan mesin-mesin lainnya, bisa juga berupa robot. Lalu kita tentukan juga OS, operating system, dan software spesifikasinya seperti apa. Apakah akan running di Windows PC, Windows Mobile, Linux atau Unix, Android, macOS atau iOS, atau operating system lainnya. Lalu setelah requirement ini kita tentukan, kita juga harus merancang UI atau UX. Ini adalah user interface atau user experiment. Ini adalah berupa tampilan interface-nya ya, front end-nya seperti apa yang akan tampil di interface user. Jadi konsep UI-nya seperti apa, dan juga dokumentasinya. Dokumentasi user interface bisa berupa sitemap dan juga storyboard. Bahasan selanjutnya mengenai database. Jadi dalam rekayasa perangkat lunak terdapat juga penggunaan database. Dalam software yang kita buat, biasanya sebagian besar selalu menggunakan database. Dalam database kita harus paham mengenai konsep database, lalu mengenai DBLC atau database life cycle-nya seperti apa. Di sini ada contextual data model dan normalisasi, lalu logical data model dan physical data model. Dan juga kita harus paham mengenai DBMS atau database management system. Mulai dari tools-nya apa yang digunakan, metodenya, dan pemrograman database-nya atau DB programming. Baik, sekian dulu untuk bahasan materi kali ini. Silahkan dilanjutkan ke bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.